Selamat siang Pak Markus, Pak Dikdo, Pak Widi, Pak Triwin, dan Mbak Novi. Selamat siang semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan men-sharingkan tentang validitas dan reliabilitas bagian 2, karena bagian pertama sudah disampaikan oleh Pak Triwin. Oke, saya akan memulai dari reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Baik, Lincoln dan Guba tahun 1985 lebih suka mengganti reliabilitas dengan istilah-istilah seperti kredibilitas, netralitas, kepercayaan, ketergantungan, konsistensi, penerapan, dapat dipercaya, dan transferibilitas, khususnya gagasan tentang ketergantungan. Itu menurut Lincoln dan Guba. Oke. Selanjutnya, lebih lanjut, Denzin dan Lincoln tahun 1994 menyarankan bahwa reliabilitas sebagai replikasi dalam penelitian kualitatif dapat diatasi dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, stabilitas pengamatan. Ini mengenai apakah peneliti akan membuat pengamatan dan interpretasi yang sama jika mereka diamati pada waktu yang berbeda atau tempat yang berbeda. Lalu yang kedua adalah bentuk paralel. Apakah peneliti akan melakukan observasi dan interpretasi yang sama dari apa yang terlihat jika dia memperhatikan fenomena lain selama observasi. Yang ketiga adalah reliabilitas antar penilai. Apakah pengamat lain dengan kerangka teori yang sama dan mengamati fenomena yang sama akan menafsirkannya dengan cara yang sama pula, ya. Lalu lebih lanjut, Bloor tahun 1978 memberikan pendapat mengenai tiga cara yang dapat mengatasi validasi responden, yaitu yang pertama adalah peneliti berusaha untuk memprediksi apa itu klarifikasi peserta dari situasi yang akan dia lakukan, gitu ya. Lalu yang kedua, peneliti menyiapkan hipotesis dan kemudian memprediksi kemungkinan tanggapan responden terhadap penelitian mereka. Yang ketiga, peneliti mengambil kembali laporan penelitian mereka ke responden dan mencatat reaksi mereka tentang laporan-laporan itu. Oke, nah berikutnya kita akan berbicara mengenai validitas dan reliabilitas dalam dalam wawancara, seperti itu. Oke, dalam proses wawancara bisa terjadi sebuah ketidakabsahan. Salah satu penyebab ketidakabsahan adalah bias yang didefinisikan sebagai kecenderungan sistematis atau persisten untuk membuat kesalahan ke arah yang sama, yaitu melebih-lebihkan atau mengecilkan nilai sebenarnya dari sesuatu atribut. Ini menurut Lansing dan kawan-kawan, seperti itu ya. Nah, oke. Lalu selanjutnya kita akan lebih mengkhususkan cakupan utama bias-bias yang terjadi dalam interview, gitu ya. Itu apa saja? Yang pertama adalah sikap, ya. Sikap, pendapat dan harapan pewawancara, kecenderungan pewawancara untuk melihat responden dalam citranya sendiri. Lalu yang kedua adalah kecenderungan pewawancara untuk mencari jawaban yang mendukung praduganya. Yang ketiga adalah mispersepsi dari pihak pewawancara tentang apa yang dikatakan responden. Lalu yang keempat adalah kesalahpahaman di pihak responden tentang apa yang ditanyakan. Oke, ini adalah bias-bias utama yang terjadi dalam proses wawancara. Oke. Nah, lebih lanjut, Oppenheim tahun 1992 mengumumkan beberapa penyebab bias dalam wawancara. Oke. Yang pertama adalah bias sampling. Oke. Terkadang dibuat oleh peneliti tidak mengikuti instruksi pengambilan sampel.
Lalu yang kedua adalah hubungan yang buruk antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Oke, yang ketiga adalah perubahan pada kata-kata pertanyaan. Oke, misalnya dalam pertanyaan sikap dan faktual. Lalu dorongan yang buruk dan probing yang bias. Oke, berikutnya adalah penggunaan dan pengelolaan bahan yang tidak baik gitu ya. Bahan pendukung pengelolaan dan penggunaan bahan pendukung yang tidak baik. Misalnya menjatuhkan kartu dan sebagainya. Lalu berikutnya adalah perubahan urutan pertanyaan, pengodaan jawaban yang tidak konsisten. Dan yang terakhir adalah pencatatan data atau transkrip yang selektif atau ditafsirkan penanganan wawancara yang sangat sulit untuk ditafsirkan itu sendiri. Jadi Oppenheim mengungkapkan beberapa penyebab bias dalam wawancara. Oke. Nah, selanjutnya sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa keadaan yang membuat wawancara mungkin menjadi tidak maksimal. Oke, yaitu yang pertama adalah keadaan di mana kita mewawancarai orang yang berkuasa atau seseorang yang memiliki jabatan tinggi. Dalam hal ini, Keisel dikutip dalam Lee 1993 mengungkapkan bahwa elit dan orang-orang yang berkuasa mungkin merasa direndahkan atau dihina ketika diwawancara oleh mereka yang berstatus lebih rendah atau di bawah atau dalam tanda petik mungkin kurang memiliki kuasa atau tidak berkuasa pada periode yang sama seperti itu. Lalu yang kedua adalah kondisi atau keadaan di mana melakukan wawancara via telepon. Miller dan Cannell tahun 1997 mengidentifikasi beberapa masalah tertentu dalam melakukan wawancara telepon. Ya, misalnya contohnya adalah bisa jadi pendengarannya bermasalah, lalu ada masalah dalam pengambilan sampel. Oke, lalu ada kemungkinan bisa jadi misalnya tidak semua orang tentunya tidak mempunyai telepon atau handphone segala macam ya. Lalu yang terakhir adalah ketika kita menggunakan wawancara dalam telepon, itu yang terjadi adalah yang digunakan adalah ingatan jangka pendek ya. Ingatan jangka pendek terhadap orang yang kita wawancara seperti itu. Nah, berikutnya adalah yang ketiga adalah mewawancarai anak-anak ya. McCormick dan James tahun 1988 mengomentari masalah tertentu yang terlibat dalam mewawancarai anak-anak. Misalnya, yang pertama adalah membangun kepercayaan, yang kedua adalah mengatasi keengganan, menjaga informalitas, menghindari asumsi bahwa anak-anak sudah tahu jawabannya, mengatasi masalah anak yang tak pandai bicara, mengajukan pertanyaan pada tingkat yang tepat, memilih kosakata yang tepat, lalu menyadari, memberi dan menerima isyarat nonverbal dari anak-anak itu sendiri, lalu bergerak melampaui respons kelembagaan atau menerima apa yang menurut anak-anak ingin didengar oleh pewawancaranya, gitu ya. Berikutnya adalah menghindari pewawancara dilihat sebagai orang yang memiliki otoriter atau mata-mata terhadap dirinya, gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah tetap pada intinya, dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mendobrak sebuah hal-hal yang tabu, diperkuat dengan tekanan kelompok sebaya, melihat anak-anak kurang penting daripada orang dewasa. Mungkin misalnya dalam urutan wawancara yang dilakukan, misalnya kepala sekolah, kemudian staf pengajar, kemudian anak-anak. Jadi mungkin mereka beranggapan bahwa mereka adalah bagian terakhir sehingga mereka tidak penting. Nah, itu kita harus mendobrak hal itu gitu, sehingga tidak terjadi beberapa keadaan yang membuat wawancara menjadi tidak maksimal gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya kita akan berbicara tujuan fundamental dari desain eksperimental adalah untuk memaksakan kendali atas kondisi yang sebaliknya
akan mengaburkan efek sebenarnya dari variabel independen pada variabel dependen. Nah, oke. Ini adalah berikutnya saya akan menjelaskan tentang ancaman terhadap validitas internal. Oke. Yang pertama adalah mengenai sejarah. Oke. Yang kedua adalah mengenai pematangan. Yang ketiga mengenai regresi statistik yang terjadi dalam penelitian pendidikan. Berikutnya adalah pengujian. Berikutnya adalah mengenai tools atau peralatan. Berikutnya adalah mengenai pilihan. Lalu berikutnya mengenai adalah ketidakmaksimalan atau kematian eksperimental. Oke. Berikutnya adalah reaktivitas instrumen. Dan yang terakhir adalah interaksi seleksi pematangan. Oke, ini adalah ancaman terhadap validitas internal. Oke, kita lanjut. Nah, tadi berbicara mengenai ancaman validitas internal. Berikutnya saya akan membahas mengenai ancaman terhadap validitas eksternal. Oke, Fulami tahun 1990, Lewis dan Lewis Black tahun 1993 yang merupakan adalah ancaman-ancaman terhadap validitas eksternal adalah yang pertama adalah kegagalan mendeskripsikan variabel independen secara eksplisit, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah efek Hawthorne, ya, efek Hawthorne. Oke, berikutnya adalah kurangnya keterwakilan populasi yang tersedia dan target. Baik, berikutnya adalah pengoperasian variabel dependen yang tidak memadai. Oke. Berikutnya adalah sensitasi atau reaktivitas terhadap kondisi eksperimental. Berikutnya adalah efek interaksi dari faktor asing dan diperlakukan eksperimental. Berikutnya adalah instrumen tidak valid atau tidak dapat diandalkan. Dan yang terakhir adalah validitas ekologis dengan mitra-mitranya. Seperti itu. Nah, lebih lanjut, Pilner 1973 menunjukkan hubungan miring antara validitas internal dan eksternal. Tanpa validitas internal, eksperimen tidak mungkin valid secara eksternal. Lalu, tetapi kebalikannya, tidak selalu mengikuti percobaan yang valid secara internal, mungkin tidak memiliki validitas secara eksternal. Jadi oleh karena itu, cara untuk melakukan eksperimen yang baik atau bahkan pengaturan organisasi lainnya terletak pada memaksimalkan validitas internal dan eksternal. Oke. Berikutnya, saya akan membahas mengenai validitas dan reliabilitas dalam kuesioner. Oke. Validitas kuesioner dalam hal ini validitas kuesioner POS dapat dilihat dari dua sudut pandang. Ini menurut Belson tahun 1986. Pertama, apakah responden yang mengisi kuesioner melakukannya dengan akurat, jujur, dan benar? Lalu yang kedua, apakah mereka yang gagal mengembalikan kuesioner akan memberikan distribusi jawaban yang sama? Itu ya. Jadi ini berbicara mengenai validitas dan reliabilitas dalam kuesioner. Nah, berikutnya adalah saya akan berbicara mengenai strategi untuk memaksimalkan tingkat respon terhadap kuesioner POS, gitu ya. Nah, yang pertama adalah termasuk amplop yang dialamatkan dengan cap yang mengatur beberapa putaran tindak lanjut untuk minta pengembalian. Lebih mungkin diterangkan bahwa kuesioner yang kita kirimkan itu menggunakan amplop, lalu dijelaskan mungkin di sana berkaitan dengan aturan-aturan pengembaliannya. Lalu yang kedua adalah menekankan pentingnya dan manfaat bagi kelompok klien yang menjadikan sasaran. Oke. Yang ketiga adalah menyediakan data intern dari kembali dan melibatkan mereka dalam penelitian. Berikutnya adalah memeriksa alamat dan mengubahnya. Oke. Lalu berikutnya adalah menindaklanjuti kuesioner dengan mungkin panggilan telepon pribadi
atau wawancara ya. Berikutnya adalah menyesuaikan pemerintahan tindak lanjut untuk individu. Oke. Jadi jika misalnya ada kuesioner yang mungkin kita bisa tindak lanjuti secara individu, kita akan menindaklanjutinya secara individu. Berikutnya adalah merinci fitur kuesioner itu sendiri secara detail, misalnya berkaitan dengan penyelesaian waktu, kapan dikembalikan, dan sebagainya. Lalu mengeluarkan undangan untuk wawancara tindak lanjut. Seperti saya bilang tadi, ketika misalnya ada hal-hal yang perlu diperdalam, itu kita akan mengeluarkan undangan untuk proses wawancara lebih lanjut. Yang berikutnya adalah memberikan dorongan untuk berpartisipasi gitu ya, dengan menggunakan cara-cara yang sopan, ramah, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah memahami sifat populasi sampel secara mendalam ya, sehingga strategi penargetan yang efektif dapat digunakan. Ya, ini bagaimana strategi kita memaksimalkan respon terhadap kuesioner postal ya, kuesioner pos. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai validitas dan reliabilitas dalam observasi. Oke. Ada beberapa ancaman terhadap validitas dan reliabilitas dalam observasi. Misalnya seperti peneliti, dari peneliti dalam mengeksplorasi masa kini mungkin tidak menyadari peristiwa penting sebelumnya. Informan mungkin tidak mewakili sampel dalam penelitian, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kehadiran pengamat dapat menghasilkan perilaku yang berbeda, misalnya reaktivitas, validitas ekologis. Lalu yang ketiga, peneliti mungkin menjadi asli ya, menjadi terlalu terikat pada kelompok untuk melibatkannya tanpa perasaan. Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut, ini dalam hal ini Densin tahun 1970 menyarankan menggunakan cara triangulasi sumber data dan metodologi. Itu yang disarankan oleh Densin. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai validitas dan reliabilitas dalam tes. Wolf tahun 1994 memberikan pendapat 4 faktor utama yang mungkin menjadi pengaruh dalam reliabilitas, yaitu pertama adalah kisaran kelompok yang sedang diuji. Berikutnya adalah tentang kemahiran kelompok. Yang ketiga adalah panjang ukuran, misalnya semakin lama tes semakin besar kemungkinan tes tersebut akan salah. Dan yang terakhir adalah cara di mana reliabilitas itu dihitung, seperti itu. Nah, lebih lanjut di sini Field dan Brennan tahun 1993 menyarankan 4 jenis ancaman terhadap reliabilitas gitu ya. Yang pertama adalah individu. Ini berkaitan dengan motivasi, konsentrasi, ingatan, kesehatan, kecerobohan, menebak-nebak gitu ya. Yang kedua adalah faktor situasi, berkaitan dengan psikologis, kondisi fisik untuk ujian misalnya konteksnya. Yang ketiga adalah faktor penanda uji, misalnya ditemukan keanehan dan subjektivitas. Dan yang keempat adalah variabel instrumen. Misalnya pengambilan sampel domain yang buruk, kesalahan dalam tugas pengambilan sampel, dan sebagainya. Nah, dalam hal itu ada mungkin di buku kita baca berkaitan dengan sumber yang tidak dapat diandalkan atau sumber yang tidak dapat diandalkan. Nah, ada beberapa ancaman terhadap reliabilitas dalam tes dan ujian, terutama mungkin dalam tes kinerja prestasi, sehubungan dengan pengujian dan pendataan itu sendiri. Yang pertama adalah kesalahan dalam menandai. Yang kedua adalah reliabilitas antar penilai. Yang ketiga adalah inkonsistensi dalam penanda. Yang keempat adalah variasi dalam pemberian nilai. Dan yang kelima adalah halo effect. Itu ya yang menjadi ancaman terhadap reliabilitas dalam tes itu sendiri.
Oke, saya akan lanjutkan. Oke. Nah, dari hasil instrumen tersebut itu harus dapat diandalkan. Nah, keandalan tersebut itu dapat ditangani dengan cara yang pertama adalah menghitung koefisien reliabilitas yang pertama. Yang kedua adalah menghitung dan mengendalikan kesalahan standar pengukuran. Yang ketiga adalah meningkatkan ukuran sampel. Oke. Yang keempat adalah meningkatkan jumlah observasi yang dilakukan dan item yang dimasukkan dalam tes. Oke. Berikutnya adalah memastikan pengambilan sampel domain yang efektif dari item dalam tes berdasarkan teori respon item. Dan yang terakhir adalah memastikan tingkat efektif diskriminasi item dan kesulitan item. Oke. Jadi reliabilitas dalam instrumen dapat ditangani dengan cara-cara seperti ini. Oke. Berikutnya berkenaan dengan validitas. Penting untuk dicatat di sini bahwa tes yang efektif akan mencakup memastikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah berkaitan dengan validitas konten. Oke. Yang kedua berkaitan dengan validitas terkait kriteria. Yang ketiga adalah membangun validitas itu sendiri. Oke. Yang keempat adalah validitas bersamaan. Berikutnya adalah validitas, kalau dalam artikan ini mungkin validitas permukaan ya, seperti itu. Berikutnya adalah validitas penilaian dari juri. Berikutnya adalah validitas prediktif. Berikutnya adalah validitas konsekuensional. Dan yang terakhir adalah validitas sistemik. Oke. Yang pada bagian terakhir saya akan menjelaskan mengenai validitas dan reliabilitas dalam sejarah kehidupan. Oke. Beberapa pemeriksaan validitas tersedia untuk peneliti yang berniat, yaitu dalam hal ini Plummer tahun 1983 mengidentifikasi beberapa hal berikut. Misalnya, yang pertama berkaitan dengan subjek riwayat hidup, mungkin menampilkan kritik otomatis setelah membaca keseluruhan produk. Lalu yang berikutnya adalah perbandingan, dapat dibuat dengan sumber tertulis yang serupa dengan cara mengidentifikasi titik-titik perbedaan atau kesamaan-kesamaan utama. Dan yang ketiga adalah perbedaan dapat dilakukan dengan catatan resmi dengan cara memberlakukan pemeriksaan akurasi pada riwayat hidup. Dan yang terakhir adalah perbandingan dapat dilakukan dengan mewawancarai informan yang lain, gitu ya. Oke, pada dasarnya validitas riwayat hidup apapun terletak pada kemampuan untuk mewakili realitas subjektif dari informan, yaitu berkaitan mungkin dengan definisi dari situasinya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kalimat atau kata-kata yang berlibet atau ada mungkin salah dalam penyampaian. Saya minta maaf. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa pada pertemuan kita hari Jumat pukul 14. Terima kasih.